Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak kelas 8 ya, materi pembelajaran informatika. Untuk kali ini Pak Agung harus sampaikan melalui tayangan video ya, karena dalam kondisi saat ini otomatis untuk menjelaskan materi-materi tersebut selain yang ada di buku, seperti biasa Pak Agung tetap akan memberikan penjelasan melalui tayangan yang biasanya Pak Agung sampaikan di kelas. Nah, untuk kali ini dalam bentuk video yang nanti akan kalian saksikan. Materi-materi video ini nanti yang akan Pak Agung share melalui Google Classroom yang selama ini sudah kalian jalankan ya. Nah, untuk materi kelas 8 meskipun sudah ada di buku, tetapi ada sedikit tambahan ataupun paling tidak ada sedikit dari Pak Agung yang harus Pak Agung jelaskan, karena di buku kemarin itu isi materinya agak kurang mengena ya, sehingga Pak Agung harus sampaikan betul-betul secara detail materi ilmu yang sebenarnya yang ada di buku tersebut. Mungkin sedikit kurang jelas lah ya. Jadi nanti setelah ini nanti ada penjelasan dari Pak Agung tentang materi semester ganjil ini, KD yang pertama, kemudian KD yang berikutnya, dan untuk materi KD keterampilan. Nah, nanti setelah Pak Agung jelaskan materi tersebut, nanti akan segera Pak Agung share ke Google Classroom. Silakan disimak tayangannya. Mungkin nanti seperti biasa rata-rata video tersebut mungkin akan Pak Agung share di YouTube. Mungkin kalian bisa simak melalui YouTube channel ya. Jadi nanti materi ini kemungkinan nanti bisa kalian pakai sampai dengan penilaian tengah semester. Apa yang Pak Agung sampaikan di materi silakan kamu buka, kamu akses lagi. Insya Allah jawaban-jawabannya semua ada di tayangan, atau mungkin nanti bisa kalian sambil browsing di internet atau baca buku paket informatika yang sudah ada. Oke, Nana, sekian dulu. Setelah ini nanti simak tayangan yang lebih lengkap tentang pembelajaran materi pembelajaran di informatika kelas 8. Oke, anak-anak, kita lanjutkan materi informatika kelas 8 untuk semester ganjil. Kita lihat di sini. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat berikutnya yang akan kita pelajari adalah kita langsung masuk ke materi yang pertama. Kita lihat di situ ada istilah intranet dan internet. Nah, secara teori kita lihat pengertian dari intranet dulu. Nih, coba kalian baca sepintas sambil Pak Agung jelaskan. Jadi ada istilah intranet atau istilah lainnya adalah jaringan lokal. Ya, apa arti atau apa yang dimaksud intranet itu? Dari kata intra sebenarnya. Jadi kita akan bahas tentang komputer-komputer yang saling terhubung. Ini namanya connect. Internet itu terhubung sebenarnya. Nah, untuk intranet sendiri ini pun juga sebenarnya sama prinsipnya. Hanya kita bicara komputer mana yang saling terhubung ini. Artinya intranet ini, komputer ini bukan terhubung ke internet, tetapi komputer-komputer ini saling terhubung itu antara misalnya komputer A, komputer B, komputer C itu bukan bisa terhubung ke internet, tetapi komputer A bisa mengakses komputer B. Begitupun sebaliknya, komputer B bisa mengakses komputer A. Itu yang dikatakan saling terhubung. Artinya mengakses ini apa? Jadi apa isi dari komputer A ataupun komputer B itu bisa dipanggil, bisa dibuka dari komputer A.
komputer B, isi dari komputer B, file-filenya itu bisa diakses dari komputer A. Begitupun sebaliknya, itulah yang dikatakan saling terhubung atau saling tersambung. Jadi anak-anak yang harus kalian pahami di sini adalah jaringan komputer yang saling tersambung. Jadi bukan komputer ini tersambung ke internet, bukan. Kita tidak bicara internet. Jadi kita bicara tentang intranet. Ya, jadi komputer dengan komputer berikutnya atau yang lain yang ada di situ, di sebelahnya ataupun di dekatnya, itu bisa saling mengakses. Ya, contoh gambaran paling sederhana bisa dikatakan dua komputer yang bersebelahan, dua laptop atau lebih ya, yang dikatakan tersambung itu dua atau lebih. Kalau satu ya nggak mau terhubung kemana. Jadi yang dikatakan saling tersambung ini ada dua laptop, tiga laptop, atau dengan komputer dengan laptop yang lain itu saling tersambung. Artinya satu komputer bisa mengakses komputer yang lainnya, jadi mengakses file yang ada di dalamnya. Ya, kemudian perhatikan di situ ada istilah tersambung. Kalau ada kata tersambung, berarti pasti ada melalui apa tersambungnya, koneknya lewat apa. Jadi di situ tertulis melalui jalur komunikasi. Jadi tersambung atau terhubung melalui suatu jalur komunikasi yang lokasinya berada dalam suatu area tertentu. Yang perlu digarisbawahi adalah dalam suatu area tertentu. Dicontohkan di situ komputer yang saling tersambung itu di dalam sekolah. Berarti di dalam sekolah itu saja, atau di dalam kantor, di dalam suatu ruangan di kantor atau perusahaan, atau yang paling sederhananya di rumah pun bisa. Artinya komputer yang kalian miliki di dalam rumah itu bisa saling tersambung, bukan tersambung ke internet loh ya, saling mengakses komputer yang ada di kamar, kemudian mengakses komputer yang di ruang tengah mungkin ya. Contoh paling sederhana juga kalau kalian pernah lihat di labcom lah, di labcom sekolah ya, di situ kan kamu pasti pernah lihat ada total sekitar ada 30 komputer. Jadi di dalam ruangan itu 30 komputer itu bisa saling mengakses satu komputer dengan komputer yang lainnya. Itulah yang dikatakan intranet ya, atau contoh itu di dalam warnet. Ya, kalau kamu pernah ke warnet, di dalam warnet itu ada beberapa komputer yang dimiliki oleh warnet tersebut. Sebenarnya di dalam warnet itu misalnya ada 10 komputer, itu sebenarnya kalian bisa mengakses file yang ada di komputer sebelahmu saat kamu berada di warnet, ataupun yang berada di pojok atau yang dimanapun lah. Yang jelas komputer yang ada di dalam warnet itu sebenarnya saling tersambung. Artinya komputer nomor 1 bisa mengakses file yang ada di dalam komputer nomor 2. Begitupun sebaliknya, ataupun nomor 2 ke nomor 5. Semua bisa saling tersambung dengan mengakses file yang ada di dalamnya. Nah, tentu saja ada teknis caranya. Oke ya, bisa dipahami. Jadi yang dikatakan komputer yang saling tersambung ya, itu komputer A bisa mengakses komputer B, atau komputer B bisa mengakses komputer A. Nah, oke, jadi kita ulangi lagi. Intranet itu dikatakan intra itu di dalam. Ada istilah intra. Intra itu di dalam. Jadi komputer yang saling tersambungnya melalui apa? Itu poinnya, melalui jalur komunikasi. Kemudian komputer yang tersambung jadi di mana? Di dalam area tertentu. Dikatakan tertentu karena memang tidak keluar
bukan komputer yang di Labcom sekolah SMP 4 ini bisa terhubung ke komputernya SMP 1, komputernya SMP 2, enggak bisa. Jadi itulah yang dikatakan intra, jadi di dalam saja. Coba ini ternyata ada gambaran konsep dari intranet. Ya, oke, kita lihat seperti apa konsep jaringan internet kalau Pak Agung gambarkan. Nih, silakan kalian lihat. Kalian lihat ada 4 komputer yang saling dihubungkan. 1, 2, 3, 4 komputer dihubungkan melalui sebuah alat namanya hub atau switch. Ya, jadi ini contoh jaringan intranet. 4 komputer ini saling terhubung. Artinya bisa saling terhubung karena ada alat yang namanya hub, itu ada tulisan hub ya. Hub atau switch itu yang menghubungkan. Kemudian atau bisa ditambah lagi suatu komputer lain lagi, ada server, bisa ada printer, internet sekarang. Jadi kalau dari kata itu terdiri dari 2 kata, interconnecting network. Interconnecting itu saling terhubung, saling tersambung, saling connect. Network itu adalah jaringan. Jadi kita tetap bicara masalah komputer, di mana komputer-komputer yang saling tersambung. Komputer yang kalian pakai yang ada di sini sekarang ini misalnya ingin connect, ingin terhubung, kamu mengakses YouTube, Google, kemudian Facebook, aplikasi apa saja yang ada di internet, website apa saja yang ada di internet, itu artinya adalah kalian, komputermu, HP-mu, laptopmu, atau apa saja yang kamu pakai itu tersambung. Ya, jadi komputer yang ada di sini atau dimanapun yang dipakai oleh semua orang itu terhubung, tersambung ke internet. Nah, ya, secara teorinya hampir sama, tersambung melalui jalur komunikasi. Kalian perhatikan di sini, ini Pak Agung gambarkan contohnya. Jadi tadi intranet, kalian masih ingat yang sebelumnya? Konsep intranet yang kecil, satu lingkup area lokal saja itu. Nah, ini kalau di dalam internet berarti satu jaringan intranet ini, intranet yang ada di tempat kalian, di Labcom, di sekolah, di kantor, dimanapun, dan ini tidak hanya berada di satu tempat tapi mewakili di seluruh dunia. Mereka saling terhubung. Intranet 1, intranet 2, intranet 3 dan seterusnya, itu yang ada kuning semua itu semua saling terhubung ke internet, jadi lebih luas. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke sejarah internet. Oke, jadi untuk internet ini sebenarnya asal mulanya ada sejarahnya, ada awal mulanya sebelum memang muncul istilah internet dan bagaimana komputer-komputer saling terhubung. Nah, ini tidak perlu kita membaca sejarahnya semua, ada poin-poin penting saja yang Pak Agung ambil supaya kamu bisa memahami, tidak perlu banyak membaca cerita sejarahnya dari awal dulu. Yang pertama di sini kamu lihat di situ tahun 1969. Disitulah awal terbentuknya istilah internetnya. Di situ ada penjelasan dibentuk oleh di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi asal mulanya adalah waktu itu dipakai untuk proyek namanya ARPANET. Jadi Departemen Pertahanan adalah militer. Jadi bisa saling terhubung antara dari di militer itu kan pasti butuh komunikasi. Alat komunikasi mereka untuk menghubungkan, untuk mendeteksi atau untuk mengetahui situasi area dari satu tempat yang kemudian memantau daerah itu dibutuhkan suatu koneksi supaya bisa melihat, ya, memantau itu. Jadi istilahnya itu. Kemudian berikutnya tahun 1972 berkembang lagi ARPANET setelah dipakai oleh proyek Departemen Pertahanan Amerika Serikat, ya, yang harus kamu ingat poinnya adalah itu. Kemudian namanya adalah ARPANET. Tahun 1972 kamu lihat di situ mulai diperkenalkan secara umum, jadi bisa terhubung, bisa berkomunikasi dengan
orang yang lain yang berada di tempat lain atau mengakses lokasi yang lain itu sudah mulai diperkenalkan tahun 1972. Kemudian di situ ada penjelasan ARPANET berubah nama menjadi DARPA Internet yang dipakai untuk umum ya, selain militer. Kemudian itu asal mulanya untuk di luar negeri ya, asal mulanya. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia saat itu muncul awal pertama kali adalah pengembangannya di tahun 1990. Kamu lihat di situ internet di Indonesia awal mulanya dipakai di kalangan universitas atau perguruan tinggi, mahasiswa dan ilmuwan yang ada di perguruan tinggi tersebut sebagai alat media komunikasi untuk pertukaran data. Jadi di universitas itu karena memang lokasinya jaraknya jauh ya, artinya dalam satu area gedung itu tidak dalam satu gedung, tapi ada gedung satu dan gedung yang lainnya itu bisa bagaimana bisa mengambil data, bisa berkomunikasi antar gedung tersebut dalam satu lingkungan kampus universitas ya. Jadi itulah dimanfaatkanlah jaringan komunikasi internet yang dipakai untuk saling terhubung. Jadi media komunikasinya mengambil data supaya tidak harus dari gedung satu ke gedung lainnya, tidak perlu berjalan kemudian naik dan seterusnya. Jadi itu awal mulanya. Kemudian ini langsung perkembangannya sangat pesat sekali. Jadi di Indonesia sampai dengan sekarang yang kalian lihat, sebelum kalian lahir pun internet sudah banyak mengalami perkembangan sampai dengan yang sekarang lebih canggih lagi. Oke ya, jadi secara internet singkat saja itu tadi poin-poin yang harus kamu ingat. Tahun 1969 itu Departemen Pertahanan melalui proyek namanya ARPANET. Jadi awal mulanya namanya ARPANET. Tahun 1972 seperti itu. Kemudian di Indonesia tahun 1990 itu yang harus kamu ingat ya. Oke, itu untuk sejarah internet. Kemudian kita lanjut lagi, berikutnya ada, kalian lihat sekarang kita masuk ke mana setelah internet sudah, kemudian konektivitas internet sekarang ya. Jadi internet, intranet sejarahnya sudah. Nah sekarang kita lanjut